tanpa menghilangkan bunyi doma. Dihilangkan nggak bunyi doma itu? La ta'manna. Itu hilang. Seharusnya kalau misalnya nggak ada hukum ismam di sini, la ta'manna dengan gunnah. Oh, berarti. Tetapi karena ada hukum ismam di sini, la ta'manna, aslu la ta'manuna. Benar nggak? Benar nggak? Iya benar. Berarti apa pengertian ismam? Pengertiannya karena terdapat tasdid yang dibaca Tanpa tanpa menghilangkan menghilangkan bunyi satu bunyi huruf. ya, bunyi domahnya itu. Jadi la ta'manna agak dimonyongi. Itu pengertian isma. Ada berapa isma? Satu dalam. Sekarang saya pertanyaan buat untuk kelas 12. Ketika kita dalam berqiraat dalam membaca Al-Qur'an, imam siapa yang kita pakai? Imam Syafi'i. Bukan, fikih Imam Syafi'i. Imam siapa yang kita yang diikuti oleh kita dengan yang ada ismam cuma satu, kemudian ismam cuma satu, imalah cuma satu. Kalau imam yang lain wadduhe, kalau kita membaca tetap wadduha, cuma ada di bismillahi majriha wa mursaha. Siapa imamnya? Imam Qiraat Hafs. Ya, imam qiraat hafaz. Untuk qiraat yang kita pakai adalah qiraat hafaz. Ada berapa qiraat di dalam Al-Qur'an? Kalau salah ada 7. Ada 7, berarti qiraatus Qiraat Sabah. sab'a. Imam yang kita pakai adalah imam Hafs. hafaz. Qiraat bacaan Al-Qur'an dibaca oleh kita menganut kepada imam hafaz. Kemudian kalau tauhid ke siapa? Tauhid Imam Syafi'i. Fikih gitu. Kalau tauhid, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu hadisi oleh imam siapa? Siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i fikih. Fikih dan usul fiqh itu adalah Imam Oh, Syafi'i. usul fiqh. Ya, usul fiqh itu kepada Imam Syafi'i. Usul. Sekarang kalau tauhidnya kepada siapa? Kita tahu adanya sifat Allah wujud, kemudian qidam, baqa, mukhalafatu hadisi itu ke Imam Syafi'i. Muzali. Ya, itu tasawuf pada Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan. Ya, ngerti. Nah, udah cukup itu untuk tajwidnya. Sekarang udah tutup dulu Al-Qur'annya. Subhanallah. Kita sekarang ke bagian fikihnya. Fikihnya untuk di kelas 12 adalah antar mazhab. Ya kan? Benar? Kata Ustaz Hamdiah itu ya materinya. Sekarang mazhab mujtahid mutlak itu sebenarnya ada berapa? Mujtahid mutlak. Di dalam ajaran kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Pelajaran fikih nggak ada mujtahid mutlak. Ada juga beberapa macam mujtahid. Itu Ya. baru mujtahid mutlak. Ya, Terus juga siapa aja mujtahid mutlak itu yang kita percaya? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Kemudian? Oh, mazhab. Iya, itu mazhab itu adalah mujtahid mutlak. Imam Hanafi, Imam Hanafi, Maliki, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Kemudian di dalam praktek pertanyaan saya, ketika misalnya kita di Mekah, ya, kita di Mekah, kemudian imam di sana di Mekah itu memakai mazhab Imam Maliki yang mengatakan bahwasanya Imam Maliki itu adalah tidak memasukkan lafaz bismillah ke dalam surat Al-Fatihah. Jadi langsung alhamdulillahirabbil alamin. 7 ayat Al-Fatihah itu berarti alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu satu ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu satu ayat. Itu jadi 7. Beda sama Imam Syafi'i. Nah, yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i bismillah itu masuk ke dalam surat Al-Fatihah. Ya. Kita kan baca bismillah kan? Kalau Al-Fatihah ketika sholat. Sekarang pertanyaannya, ketika mazhab
Imam Syafi'i bermakmum sholat kepada yang imamnya adalah Imam Maliki, itu sah apa enggak? Sah. Kenapa alasannya? Karena kan Kenapa bisa sah? karena setiap Bagaimana kalau misalnya Imam Maliki mengatakan bahwasanya kunut itu enggak wajib, bukan termasuk sunnah sunnah abad. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan kunut adalah sunnah abad. Dari mana bisa sah? contohnya karena kunut kan itu Bukan maksudnya ketika bermakmum kepada yang beda mazhab. intinya kalau yang dia pelajarin itu kalau misalnya kita berada di suatu tempat dan kita itu berbeda mazhab, jadi kita itu sah aja ikutin mazhab. Misalnya kayak tadi Imam Maliki menjadi imam, sedangkan Imam Syafi'i itu kan memiliki pendapat yang berbeda dengan Imam Maliki. Jadi sholatnya itu masih sah. Jadi kita itu apabila ada di suatu tempat dan suatu tempat itu berbeda, balik lagi ke toleransi. Kan toleransi. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya ketika seorang ketika membaca Al-Fatihah tidak beriktikad di dalam hatinya bahwasanya bismillah itu bukan ayat dari Al-Qur'an, kayak dulu maka batal sholat seseorang. Dari mana bisa sah? Prakteknya di Mekah seperti itu. Dari mana itu? Sulfitnya. Ya benar bisa sah. Dengan maksudnya bisa sah seseorang itu, sholatnya seseorang itu bisa sah bagaimana? Ketika berbeda mazhab, benar mazhabnya berbeda. Itu gimana? Caranya supaya sah sholatnya? Apa tetap dengan berbeda mazhab? Enggak, maksudnya Apa gimana? kalau misalnya menurut dia nih, Ya. Ini menurut pribadi apa udah bukan, ada maksudnya referensi kan hukum juga? yang Pia baca gitu, sepengetahuan Pia baca itu kalau misalnya Imam Malik kan jadi imam, terus Imam Syafi'i itu makmum. Kalau menurut Imam Syafi'i, Bismillah itu kalau misalnya i'tiqad itu kan, i'tiqad itu kayak keyakinan kan, keyakinannya itu kayak nggak baca Bismillah itu batal. Kalau menurut dia nih, itu misalnya kan imam kan pasti lebih dulu daripada makmum, dan makmum itu kan pengikut daripada imam. Jadi apa sih si Imam Syafi'i ya boleh aja nggak baca Bismillah dan setelahnya mengikuti mazhab Imam Maliki. Terjadi bermaksud gini, kalau misalnya tadi kata jawaban ya seperti itu ya, misalnya bagaimana yang mengatakan misal oke, boleh aja gitu kata Via, bagaimana seperti ini kan, gimana nanti hukumnya yang mengatakan bahwasanya Imam Maliki ketika bersentuhan dengan lawan jenis tidak batal, kan? Imam Maliki tidak batal selama tidak sama menurut Imam Maliki. Imam Syafi'i ketika bersentuhan antara kulit tanpa ada penghalang batal. Ya gak? Kemudian misalnya terjadi di Arab Saudi sebelum sholat, Imam Maliki bersentuhan, sudah batal dong menurut Imam Syafi'i. Benar gak? Ya, benar. Batal kan? Kemudian yang imam yang sholat, sedangkan menurut Imam Syafi'i itu nggak sah karena batal dia wudunya. Nah, tadi jawaban Vial. Ya, kan di Arab Saudi itu kan tempat beribadah. Ya. Terus juga banyak orang yang beribu-ribu bahkan berjuta-juta nggak kehitung. Nah, kalau misalnya di Indonesia, mayoritas Indonesia kan pakai mazhab Syafi'i. Nah, kalau misalnya bersentuhan tangan kecuali kena kuku, kalau nggak ada penghalang itu kan nggak batal. Kalau misalnya emang bersentuhan langsung kulit ke kulit itu kan batal. Nah, itu emang harus wudu. Tapi kalau misalnya di
Arab Saudi kalau misalnya kita bersentuhan kulit dengan bukan mahram itu kenapa tidak batal, kenapa Imam Maliki itu boleh aja gitu ngimami jamaahnya, karena kalau misalnya Imam Maliki ambil wudhu, misalnya berwudhu lagi terus kan pasti melewati banyak orang juga yang di situ bukan hanya laki-laki tapi lawan jenis juga kan. Jadi di situ kalau misalnya Imam Malik pas saat melewati kerumunan itu menyentuh kulit, misalnya bersentuhan dengan lawan jenis maksudnya, kalau misalnya ambil wudhu balik lagi gitu tuh, itu nggak bakalan selesai intinya. Gak bakalan jadi gak akan selesai. Nggak selesai apanya nih? Jadi maafun, kayak di maafun sama maafun. Dengan alasan di maafun? Dengan alasan, ya. Alasan. Kita tahu nanti dia akan haji ke Mekah, kita nggak tahu. Nah itu kan maksudnya ketika kita menghadapi suatu antar masalah praktek yang di lapangan di Mekah itu kan seperti itu, yang berbeda mazhab antara Syafi'i dan juga Maliki. Tapi udah sampai situ pelajaran. Itu mah baca doang, nggak kalau pelajaran gua cuma definisinya doang. Oh, definisi. Kalau definisi nanti sama Ustaz Damia. Udah. Ya. Untuk prakteknya, ketika misalnya kita dihadapi seperti itu, nanti suatu permasalahan yang beda mazhab, taklid, kita berpindah mazhab tapi dalam satu paket. Nanti prakteknya itu pian, nanti prakteknya yang maksudnya berbeda mazhabnya begitu. Misalnya dibenturkan dengan masalah misalnya di Mekah, kalau praktek itu misalnya di Mekah kan agak sulit ya, maksudnya prakteknya. Kalau misalnya kayak kelas 1 kan sengaja bisa. Kalau ini kan misalnya dibawa via itu supaya berangan-angan gitu. Seakan-akan kita lagi di Mekah gitu praktek, ngelihat praktek orang yang ini. Nah itu gimana? Nah untuk jawabannya itu bertaklid. Taklid kita pindah mazhab, tapi berpindah mazhab di dalam satu paket aja. Satu paket itu gimana? Satu paket. Misalnya kita ingin bermakmum kepada Imam Maliki, yang imamnya Imam Maliki misalnya di Mekah, yang tanpa menggunakan bismillah dan yang misalnya tidak batal ketika bersentuhan, kita ikut paket. Satu paket itu coba gitu. Wudunya nanti ikut mengikuti mazhabnya Imam Maliki. Imam Maliki itu rukun wudu ada berapa? Ya? Hah? Rukun wudu. Ada berapa rukun wudu ya? Rukun wudu Di mazhab kita. Rukun wudu 6. Oh iya ya. Ya apa aja? Yang Niat. Basuh tangan. Niat dulu dong. Niat. Basuh tangan. Ya, Basuh muka dulu dong. Basuh tangan. Ya. Terus? 1, 2, niat basuh muka, basuh tangan, terus mengusap rambut sedikit. Rambut apa kepala? Oh iya kepala maksudnya, kan ada rambutnya. Udah botak? Ada rambutnya ya. Kan rambutnya kecil-kecil. Terus membasuh kaki. Yang keenam itu temanina. Ya berarti nanti hukumnya mengikuti wudunya Imam Maliki. Imam Maliki mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan setengah kepala, sebagian kepala itu berarti mau sedikit ke. Imam Maliki mengatakan semua kepala.
jadi airnya dibasahin gitu kepalanya. Jadi nanti kalau mau ikut Imam Maliki itu nanti kepalanya dibasahin semua. Gimana kalau sama perempuan? Apanya? Kan gini kan kasih tahu caranya. Ada nantilah untuk prakteknya. Ada nanti diajarin. Ketika kita berpindah mazhab berarti wudunya ikut juga ke Imam Maliki. Dari wudunya kita ikut, batal wudunya juga ikut. Kalau batal wudu kita kan berarti ada berapa yang membatalkan wudu? Kalau di mazhab kita sentuhan kulit ya, karena Imam Syafi'i mengatakan batal ketika berlawan jenis walaupun tanpa syahwat gitu kan. Tapi kalau misalnya Imam Maliki mengatakan bersentuhan kulit nggak batal kalau nggak ada syahwatnya. Gitu. Nah kemudian berarti ketika misalnya seperti kejadian di Mekah itu kan sering bersentuhan laki dan perempuan, itu nggak masalah ketika tidak ada syahwat di situ, nggak masalah, nggak batal. Nah itu nanti hukum dari wudunya, kemudian dari batal wudunya, kemudian praktek sholatnya. Makanya yang di sana di Mekah itu ada yang sholat biasa aja tangannya di bawah, ada yang sambil pegang Quran, ya kan? Qurannya dipegang sambil baca Quran gitu kan. Ya, karena mengatakan kalau di kita berapa gerakan bisa membatalkan sholat, kalau imam lain enggak. Kayak gitu. Mengatakan gitu. Itu aja sih ya. Pelajaran kitab ya. Udah cukup praktiknya itu aja ya untuk antar mazhab ya.